Selamat malam, Abang Anda. Selamat malam. Selamat malam, Mang. Selamat malam udah. Marda, salam sehat. Salam sehat udah Horas. Horas. Ini Bang Ansari sudah apa ini? Sudah muncul juga. Di awal dia sudah. Alex, ya. Selamat malam, Bapak Uda, Guru. Selamat malam, Bapak Uda, Guru. Belum pas kayaknya udah. Bapak Uda. Oh. Selamat malam, Bang Ansari di Tonga. Belum. Kita tunggu dulu udah ya. Iya, kita tunggu. Siap. Udah paket katanya anak ada itu sakit pula katanya. Siapapun perlu juga sebenarnya. Bang kita Bahri, siapa sih? Arsitek. Oh iya, cocok. Coba telepon dulu ya. Siapa? Baktiar. Selamat malam, Abang Anda. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada apa tadi? Sehat, Bang. Sehat. Baik. Babia, mabahan nama masuk. Nah, apa dotong? Ada bendi. Mulai mai. Marsiajar siajar debe. Marsiajar siajar masih bagian tong kan asa mulai tabay nahon sosialisasi pertemuan daringon. Jadi mau dong atang dia. Babat. Nah, nomor kita mesti harus dia. Oke. Kita beri waktu kesempatan kepada Adinda Marasamin Ritonga sebagai moderator. Persilakan Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuhita Sasudena. Pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu sekalipun ini di dunia maya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu, bertatap muka. Dengan begitu kita berharap bahwa sekalipun ini dalam dunia maya tidak mengurangi arti dan makna dari pertemuan ataupun rapat kita pada malam hari ini. Tentu sambil menunggu, ini saya melihat ini masih 14 orang ya host ya. 14 orang? Iya, 14 orang. Ya, benar. Yang sudah hadir pada partisipan di pada malam hari ini. Dengan peserta kita sebetulnya adalah kita berharap semua panitia dan pengurus dari PRDB. Selamat malam. Di sini sudah hadir, saya lihat itu udah Profesor Dr. Abdul Ansari Ritonga, SH, MH. Selamat malam udah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mudah-mudahan udah sehat terus. Ya, barakallah.
Ya, kemudian saya melihat di sini senior kita Uda MT Ritonga, Jakarta. Selamat malam Uda. Pak Guru, Pak Guru. Pak Guru. Pak Jangan- Guru. Ya, Coba ya. di mute-nya. Hidupkan dulu mic-nya udah. Mic-nya tolong dihidupkan. Pak Guru. Yang merah apa itu? Ya, tolong dihidupkan udah mic-nya. Oke, ya. Horas. Horas sudah. Horas, selamat malam. Selamat malam. Ya, semoga sehat terus sudah ya. Kemudian yang tidak asing lagi tentu ini yang senior kita, ketua panitia ini, ketua panitia Rono Panistugu Bang Sinar Ritonga ini, yang tidak bosan-bosan sekalipun saya kira umur boleh tua, tapi semangat sampai hari ini masih tetap. Selamat malam Bang Sinar. Selamat malam. Horas. Ya, Horas. Ya. Kemudian ini sudah hadir senior kita, Abang Anda. Ini sudah menjelang, sudah aktiviti, saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan sudah mau aktiviti ini. Bang Mas Amri Ritonga, selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, kemudian ini Ketua Bidang Humas sekaligus pers kita, Uda Bakit Ritonga, dan sekaligus notulensi kita malam hari ini. Dia sudah hadir. Uda Bakit Ritonga, selamat malam Uda Bakit. Tolong hidupkan ininya ya. Ya. Ayo. Hidupkan. Ya, oke. Kemudian sudah hadir juga ini ada Hanggi kita, ada Mulkan Ritonga di Labuan Batu. Selamat malam Adinda Mulkan. Tolong dihidupkan mic-nya ya. Kemudian juga saya menyapa ini ada Kahanggi yang terus, ya saya kira yang paling aktif ya, salah satu yang paling aktif di medsos kita, PRDB, dengan bahasa-bahasanya yang bagus. Kahanggi kita Domuan Ritonga, selamat malam Kahanggi Domuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada generasi muda kita ini sudah hadir. Ada Adinda Imam Sapi Ritonga. Malam Adinda. Malam Bang, terima kasih Bang. Malam. Terima Ya, kasih. Salam ya. Bang Uda Opung. Yo. Kemudian ada Adinda Agus Salim Ritonga. Mana Agus Salim ini? Agus Tunjukkan. Salim sudah hadir sebetulnya. Nah, Agus. selamat malam Adinda Agus Salim. Kemudian ini saya kira memang pakar IT kita. Ini dia. Mantap. Dan dia fungsinya malam ini adalah sebagai host. Ini host kita malam hari ini. Adinda Alam Warda Ritonga, Sarjana Teknik. Selamat malam Adinda. Malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebetulnya kita sambil menunggu, saya barusan telepon dengan Ketua Umum. Dia sedang sedang berproses untuk masuk dalam Zoom agar kita mulai acara kita ini. Tapi begitupun saya kira sebelum kita memulai rapat kita hari ini, beberapa hal yang mungkin perlu kami juga sampaikan kepada kita semua bahwa rapat ini sebetulnya merupakan rapat dari panitia. Tetapi berhubung kita khusus untuk panitia, secara lengkap rapat belum bisa kita laksanakan mengingat ini sudah 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini COVID-19 ini yang membuat keterbatasan bagi kita untuk bisa bertemu. Namun demikian kemarin beberapa waktu yang lewat itu
berbicara dengan panitia, khususnya ketua panitia, bagaimana kita rapat itu melalui Zoom, dan itu disambut oleh panitia, khususnya ketua panitia, maka terselenggara pada malam hari ini. Bagi kita sebetulnya adalah buku kita ini sudah hampir, ketua panitia nanti akan dijelaskan secara teknis oleh ketua panitia. Tapi sebelum kita menunggu ketua umum, karena ada beberapa narasumber juga malam hari ini yang sudah kita tentukan, yang nantinya dimulai dari arahan secara umum oleh ketua umum, kemudian secara teknis oleh ketua panitia tentang perkembangan renovasi tubuh kita. Nantinya setelah ini dipaparkan secara umum dan secara teknis oleh panitia dan ketua umum PRTB, maka nantinya kita berharap ada beberapa penangkap yang sebetulnya di sini sudah ada, yang sudah hadir di sini, yang tertulis ya. Ada udah Profesor Ansari Ritonga, kemudian juga nanti ada Uda MT Ritonga, yang kita berharap nanti ada beberapa yang lain juga yang akan memberikan tanggapan, yang terutama itu menyangkut teknis pengumpulan dana kita. Karena memang kita sama-sama tahu bahwa membangun tugu ini kan tidak sama dengan membangun gereja, tidak sama dengan membangun masjid. Jadi semua orang akan berpartisipasi mencari apa? Ini soal apa namanya? Tetapi ini kalau tugu ini, saya kira memang ya hanya keturunannya ini yang bertanggung jawab, baik secara moral maupun secara material. Kalau kita harapkan orang lain tidak mungkin, artinya tidak mungkin berpartisipasi. Artinya adalah kitalah yang merasa yang harusnya berkewajiban untuk menyelesaikan tubuh kita ini. Dan karena kita sudah mulai, maka memang harus kita akhiri. Itu sebagai pengantar sebelum kita mulai. Tetapi saya kira Adinda host, apakah sudah bergabung ketua umum? Adinda, Belum Bang Anda. Belum Bang Anda. Barusan beliau nelpon saya. Tapi belum saya angkat, udah iya. Kita berharap beliau menyampaikan, tetapi apakah bisa kita mulai secara teknis dulu dari ketua panitia sambil menunggu ketua umum? Ya, boleh. Boleh. Kalau begitu kita minta kepada Abang Anda Sinar Ritonga untuk menyampaikan beberapa hal terhadap perkembangan renovasi tubuh kita. Saya kira bisa dari proses mulai dari awal sampai situasi hari ini, berkaitan juga termasuk perkembangan fisik maupun perkembangan. Ya, saya kira silakan aja Bang Sinar, kami persilakan dengan segala hormat. Tolong mic-nya dihidupkan, Bang. Oke, selamat malam saudaraku semua. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Ya, ya. Ya, ini Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya... Malam ini malam yang bahagia kali rasanya kita bisa bertemu yang samudar. Ini suatu hal yang mengawali yang pertama bisa kita bertemu seluruh Indonesia lewat Zoom meeting ini. Ini sesuatu hal yang kemajuan bagi kita, keluarga besar Persaudaraan Ritonga. Jadi pertama sekali, halo, selamat malam, udah Perjuangan Ritonga. Ya benar. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Kahang Selamat malam. Baktiar Ritonga, di mana Baktiar? Baktiar sudah muncul? Kang Baktiar? Ya, jadi tadi saya sudah diberi waktu dan kesempatan sebagai Ketua Panitia Renovasi Tugu. Bagaimana perkembangan pembangunan renovasi Tugu, kita sudah sama-sama mendengar dan juga sudah sama-sama mendiskusikan. Kita lihat lewat WA Group.
Jadi kalau kita lihat ini bahwa apa yang sudah diawali yaitu pondasi kita lihat sudah berjalan dengan baik. Kelanjutannya bagaimana supaya pembangunan proses untuk naik ke atas yang tingginya 25 meter. Jadi dalam hal ini inilah sebenarnya tujuan kita untuk bertemu, berkumpul, berapat bagaimana supaya pembangunan tugu kita ini berjalan dengan baik. Jadi memang kalau kita satahi sawoloan, ya saya yakin dan percaya bahwa tugu kita ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi memang secara teknis tentu yang paling di sini adalah Kahang Baktiar. Kahang Baktiar belum masuk. Bagaimana ceritanya, bagaimana dalam hal untuk pembangunan selanjutnya. Jadi kata pengantar dari saya sebagai Ketua Renovasi Tugu itu dulu. Tapi saya yakin kalau kita kerjasama seperti yang kita sudah kita pertemuan kita hari ini, andaikanlah semua kita pengurus Persaudaraan Ritonga ia sekata dengan gerakan 1 juta, saya yakin dan percaya bahwa tugu kita ini akan bisa selesai ya katakanlah tahun 2 tahun ini. Jadi bagaimana strategi? Disitulah kita minta pendapat dari Abang, Uda, Amang Tua, Anggi. Ya, itulah kata pengantar dari saya. Dan juga saya serahkan dulu kepada secara teknisnya kepada Adinda Bangkit Ritonga. Bangkit. Tambah dulu Adinda Bangkit Ritonga. Ya, boleh silakan aja Bangkit. Sebelum dan dilanjutkan nanti soal keuangan, kita minta juga semacam laporan dari Bendahara Panitia Tugu Uda Perjuangan Ritonga. Namun sebelumnya itu kami ucapkan selamat bergabung Abang Anda Haji Walukan Ritonga sudah hadir. Assalamualaikum, selamat malam. Muhammad Kuari Ritonga sudah selamat hadir. malam. Ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Ya. Baik, Silakan. di kesempatan yang berharga ini kita sampaikan bahwa pembangunan tugu kita itu sudah berjalan sekitar 25%, yang sudah naik dari pondasi atas tanah sekitar 6 meter, yang akan kita tingkatkan 21 meter lagi. Untuk itu maka di sini terus terang saya katakan bahwa panitia sekarang mengalami kesulitan masalah dana. Pendanaan ini sesungguhnya yang akan kita donatur seluruh anak marga Ritonga. Untuk itu kepada seluruh peperani Datuna Bolon Parisangin Saksahur Bangun kiranya dapat berpartisipasi untuk membangun tugu ini yang merupakan kebanggaan kita para marga Ritonga. Terima kasih. Salam. Ya. Terima kasih. Perkembangan soal keuangan panitia, saya kira kita minta juga kepada Uda Perjuangan Ritonga. Pada Uda kami persilakan. Ya. Assalamualaikum. Secara ringkas perkembangan daripada keuangan kita, barangkali dengan tidak memperlambat-lambat waktu, penerimaan yang sudah kita terima dari sekian donatur kita masih berjumlah sekitar 255 juta keseluruhan. Dan penggunaannya telah kita belikan perluasan tanah, perluasan renovasi tugu, perluasan lokasi tugu sekitar lebih kurang 1.200 meter dengan harga 13 juta. Kemudian pembangunan Sopo Singgah yang telah siap kita kerjakan sekitar kurang lebih 96 juta. Dan pembangunan tugu yang dikatakan oleh Baginda Menipo tadi 20% sudah makan biaya sekitar 146.500.000. Jadi total keseluruhan 250 juta. Dan sisa anggaran sekarang kira-kira 28 juta dengan yang telah belakangan ditransferkan oleh Uda kita, Bapak kita, Bapak Profesor Dr. Ansari Ritonga 5 juta yang belum masuk dalam buku, belum di print out, belum di print out. Namun kalau secara jumlah kenyataan semua 28 juta lagi sisa uang kita sekarang yang ada. Demikian kira-kira perkembangan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira apakah sudah bergabung sekretaris panitia pembangunan sekaligus
merangkap sebagai arsitek. Artinya bisa menyampaikan kira-kira estimasi dana yang dibutuhkan sampai kita bisa memulai lagi. Karena memang ini sudah agak diberhentikan sementara mengingat persoalan dana yang masih belum terkumpul. Nah, oleh karena itu penting juga sebetulnya adalah kita meminta dari arsitek kita dana yang kira-kira yang dibutuhkan. Kalau secara sepintas kemarin bahwa kebutuhan dana menurut sekretaris itu kebutuhan dana untuk tugu saja, untuk tugu sampai siap, sampai selesai ditambah dengan lantai tugu yang nanti di keramik, itu menurut estimasi hasil rapat terakhir dari sekretaris itu dibutuhkan lebih kurang 350 juta. Itu sampai selesai tugu, 300 untuk tugu, kira-kira 50 juta untuk lantai keramik dari tugu tersebut. Itu saya kira kalau tidak salah hasil informasi dari arsitek kita pada rapat terakhir. Nah, malam ini sebetulnya kita berharap bahwa beliau bergabung dengan kita untuk bisa berpartisipasi menyampaikan tentang perkembangan. Nah, mungkin saya kira apakah Adinda Alam Wardah sudah bergabung, Ketua Umum? Beliau nggak bisa masuk Bang Anda. Iya. Iya, udah kami sedang PC nih, video call dengan beliau, nggak bisa masuk beliau. Dan yang mendampingi di sana juga nggak ada pula yang bisa mendampinginya. Saya pun sebetulnya sudah telepon beliau tadi katanya sedang berusaha untuk bisa masuk join dalam meeting ini. Iya. Sambil menunggu saya kira sekilas perkembangan dari tugu kita ini kita sampaikan sambil menunggu Ketua Umum bahwa ini pembangunan tugu ini dimulai sudah lebih kurang 2 tahun sejak tahun 2018. Dan itu dahulunya sebetulnya adalah panjang dari tugu kita yang lama itu sekitar lebih kurang 9 meter tingginya. Namun pada waktu kita berkunjung ke sana, kita melihat bahwa di sekelilingnya itu sudah ditanami HPA, karet ditanami di situ, sehingga kekhawatiran kita dengan pertumbuhan HP atau karet tersebut, maka nanti jika tugu kita tetap kita pertahankan itu 9 meter, maka itu tidak akan nampak lagi. Artinya hilang ditelan atau tertutup oleh tanaman HP di sekitarnya. Oleh karena itu kita sepakati pada waktu itu kita harus membangun tugu tersebut dengan tinggi 25 meter. Karena kebiasaan itu HPA, apalagi HPA yang ditanam di situ adalah HPA kawinan istilah sekarang itu kemungkinan tingginya paling tinggi 20 meter. Maka kita lebihkan 5 meter lagi menjadi 25 meter. Nah, kemarin memang juga perlu disampaikan kepada kita khususnya ini yang dari senior-senior kita yang dari Jakarta dan dari luar bahwa tanah kita itu sekarang kalau dijumlahkan itu sudah dengan partuai kan harangan sudah yang sudah kita bikin, kita batas patok semen itu keliling tanah kita itu sudah dipatok pakai semen dengan patok semen lebih kurang 2 hektar. Kalau dengan hutannya semua itu tanah kita ada 2 hektar karena di periode ini dulu tanah kita yang sebetulnya adalah 40 kali 42 sekian. Kemudian pada periode ini ada dua yang kita 2 kali ini pembebasan. Pertama adalah pembebasan jalan 4 meter mulai dari jalan besar itu sampai ke tugu kita, itu pertama yang kita bebaskan. Yang kedua setelah bebaskan tanah, kemudian kita membebaskan lagi 1.200 meter. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, itu 1.200 meter, sehingga memang jumlahnya hari ini
sudah ada lebih kurang 2 hektar. Nah, khusus untuk pembebasan kita yang terakhir itu suratnya itu surat kepala desa diketahui oleh camat, dan itu sekarang ini adalah ada sama kita, ada sama sekretariat suratnya tanah kita tersebut. Nah, kemudian tentunya adalah yang paling utama kami sampaikan bahwa proses yang sudah selesai itu pemasangan patok-patok batas-batas tanah kita semua sudah dipasang. Kemudian Sopo Paradianan itu sudah diresmikan, sudah selesai. Kemudian dan ini yang terakhir adalah itu pemasangan pondasi dan tinggi dinding sementara itu sampai 6 meter. Dengan tiang pondasi itu sebanyak 8 tiang dengan panjang 8 meter ke bawah di bawah tanah. Memang makanya kemarin kita agak terkejut kok mahal sekali itu untuk pondasi sampai 6 meter kemarin, karena memang pengerjaannya itu adalah dengan pekerjaan yang harus membawa alat-alat di sana untuk pengeboran dengan mengecor tiang sedalam 8 meter dengan jumlah 8 tiang. Nah, kita melihat bahwa tugu kita yang lama ternyata memang pada waktu dikerjakan tugu yang baru, ternyata menurut mereka, menurut dari yang di lapangan, tukang kita yang di lapangan, ternyata memang pondasi dari tugu kita yang lama itu tidak kuat. Artinya tidak dalam itu pondasinya itu tugu yang lama. Menurut mereka, maka memang ada juga bagusnya syukur juga itu sudah kita ganti pondasinya, di mana nanti tugu yang lama itu berada di dalam dari tugu yang baru. Nah, itulah secara teknis sebetulnya perkembangan dari tugu kita, yang nantinya sebetulnya ini akan disampaikan oleh Ketua Umum. Nah, tetapi karena belum sampai hari ini, sampai sekarang ini, detik ini belum bisa bergabung, dan mudah-mudahan nanti bisa bergabung, mungkin juga bisa lebih jelas disampaikan oleh Ketua. Kembangan kita yang disampaikan kepada para kahanggi, para senior kami semuanya yang hadir di Zoom kita, pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, untuk itu saya kira terlebih dahulu sambil menunggu yang lain bisa bergabung dengan kita, kita minta dulu saya kira arahan dari pembina kita yang pada malam hari ini hadir, udah Profesor Dr. Abdul Ansari Ritonga SHMH yang hadir pada malam hari ini. Saya kira pantas juga sebagai narasumber kita untuk memberikan pengarahan kepada kita soal bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan agar perjalanan untuk pembangunan tubuh kita ini bisa kita mulai dengan segera. Untuk pertama kami mintakan kepada Profesor Ansari Ritonga SH, kami persilakan. Setelah itu nanti disusul oleh Pak Guru MT Ritonga SH. Yang pertama kami minta dulu kepada Profesor Dr. Ansari Ritonga SH. Kepada kami persilakan dengan segala hormat. Muliate unang sa aming Ritonga, ide hanggi napungu di webinaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Pertama-tama saya bersyukur dapat bertemu muka dengan kita di sini membicarakan mengenai tubuh yang memang saya sendiri merasa ini perlu kita gerakkan. Mungkin kalau kita baca waktu Banuaran Ritonga masih hidup, sempat dibuatnya dalam berita WA, saya baca itu, peristiwa memulai menjajaki pembentukan standar dulu waktu saya di Medan. Jadi ke waktu itu. Dan saya ikut langsung ke sana memang. Maka saya sangat antusias bagaimana kita menyelesaikan ini. Karena sudah kita mulai. Sudah sempat, yang sudah ada sudah kita tutup. Tinggal muncung ke atas. Mau tidak mau, harus kita selesaikan.
Itu dulu pertama prinsip. Yang kedua, ada pertanyaan saya itu tadi Ananda Marasamin. Kalau jalan yang dimaksud 8 meter itu situ, kira-kira berapa meter itu dari jalan itu ke tugu kita yang harus kita bangun jalan? Lebarnya kan rencana 8 meter. Berapa meter kira itu? Ananda Sinar, bisa? Mic-nya Bang Anda, mic-nya. Oke, terima kasih Abang Anda, Profesor. Kalau yang kita sudah bebaskan itu jalan ke dalam 4 meter. Tapi dari jalan ke tugu kita kurang lebih itu ada berapa meter? Enggak. Berapa? Jalan yang kita bebaskan ke tugu 4 meter. Yo. 4 meter. Panjangnya, jauhnya. Jauhnya kurang lebih berapa meter itu? Ada 500. Enggak sampai, tidak sampai 500. 300. 300 antara 300 ya barangkali itulah apanya. Dan Ananda Marasamin mengatakan tadi akan dibebaskan 8 meter. Apa rencana kita mau di 4 menjadi 8? Enggak, 4 sebenarnya sudah bisa mobil ke dalam. Mic-nya Bang Marasamin, mic-nya. Mic-nya Bang Marasamin. Marasamin. Mute. Enggak, kalau saya tangkap tadi dari Ananda Marasamin mengatakan jalan itu akan kita bebaskan 8 meter kira-kira tadi. Yang 4 meter itu. Saya kira udah begini. Tadi itu mungkin saya katakan bahwa pertama kita bebaskan sudah kita bebaskan jalan sudah kita bebaskan. Jarak sekarang itu yang kita bebaskan itu adalah tambahan ke depan. Yang kemarin itu 1.200 meter itu yang sudah kita ganti rugi kepada orang di situ, jalan ke depan, akhirnya ke depan, sehingga jarak jalan itu ke tanah tugu kita, tapi ke tanah ya, belum ke tugu ya, tapi sudah tanah kita. Sudah tanah kita itu kira-kira kalau saya tidak silap itu lebih kurang 30 meter lagi itu ke jalan. Oh 30 itu ya? Ya, dari batas ini ya, dari batas tanah kita ya. Ananda Marasamin, seandainya 30 meter itu semuanya lebar dengan 30 meter jadi berapa meter itu? Yang perlu kita bebaskan. Saya kira kalau apanya itu dan tidak perlu lagi dulu yang mau kita bebaskan itu adalah yang di belakang tugu. Oh, yang belakang tugu, yang dulu kita bicarakan, yang dikatakan kita tahan dulu, nanti harganya katanya itu sudah kita laksanakan. Belum udah di belakang tugu. Oh belum? Belum. Karena memang itu harga masih sangat tinggi dibuat oleh pemilik. Makanya memang menurut saran dari orang di sana, orang kita juga di sana, pengurus cabang di Garoga itu supaya kita tahan dulu. Karena mereka ini dianggap bahwa ini kesempatan mereka untuk mengangkat harga sangat tinggi. Makanya kita untuk sementara kita stop dulu itu udah. Lalu yang Anda maksud tadi kita tambahan itu di luar itu. Ya, tapi sebetulnya tidak perlu ditambah lagi udah. Tadi mungkin tidak lagi karena itu jalan kita sudah 4 meter sudah kita bebaskan dulu. 4 meter. Nah, itu yang terakhir yang kita bebaskan 1.200 meter itu adalah arah ke depan sehingga sekarang jarak jalan besar itu sampai ke tanah kita karena tugu masih agak ke dalam, tanah kita itu cuma lebih kurang 30 meter lagi lebih kurang segitulah. Artinya 30 meter itu yang perlu kita bebaskan. Yang belum apa sekarang? Sudah selesai itu. Kita bebaskan juga. Iya, sudah selesai itu. Jalan. Kalau yang 30 meter belum Bang, belum Adinda Marasamin. Yang 30 meter dari jalan ke apa? Hanya jalan aja yang kita bebaskan. Iya, maksudnya jalan kita sudah bebaskan. Maksud Abang Prof itu apakah itu kita bebaskan yang 30 meter dari jalan? Ya, betul. Bukan jalan yang kita 4 meter kita bebaskan karena itu hanya 30 meter. Maksud Abang Profesor, apakah itu bisa kita bebaskan sehingga dia langsung ke jalan? Itu maksud saya. Nah, kalau dia berapa biaya? Kemarin dia belum mau jual itu. Yang pemilik belum mau jual.
Belum mau Belum. jual itu kalau itu. Tapi kan kalau jalan kita sudah ada. Nah, Jadi kira-kira kenapa saya bertanya ke sana? Kan tadi saran bagaimana kira-kira Pak. Jadi ada 2 atau 3 cara yang kita buat dari sini. Seperti yang bilang Ananda tadi, yang bilang itu ini tidak sama dengan membangun gereja atau membangun masjid. Ini sebenarnya sukarela. Caranya ada bermacam-macam. Seperti ini. Seandainya saya katakan itu tanah bebaskan, tanah itu saya bebaskan. Saya menanggung. Mau itu kira mau ngomong saya gitu. Sehingga satu tahapan itu bisa dibuat. Nah, yang kalau misalnya yang kita buat misalnya membuat apakah di gereja atau di pesantren dan sebagainya, perlu kita misalnya 5.000 meter. Oke lah, saya 22 meter. Berapa harga 2 meter itu sumbangan saya. Itu yang biasa dipakai, yang dibuat oleh misalnya yayasan dan sebagainya. Pola pikir itu bisa buat untuk apa kita ini. Ya ada kalau konkret. Karena kalau tidak baru memang adalah alternatif. Pokoknya kumpul uang bagaimana menggunakan. Itu baru alternatif kedua yang mau saya sarankan. Tadi yang saya berpikir kalau ada konkret yang sekarang sudah kelihatan. Sampai kemarin saya bilang juga sama Hambali Wardakan kemarin Alam berjalan ke sana. Lagi mau dirintis mereka jalan ke Lobutayas. Saya katakan, siapa yang bebaskan? Kasih tahu sama saya. Tapi rupanya itu program dari desa. Dananya sudah dari desa. Oke, kalau nggak jadi. Ini caranya, cara mencari dana antara lain. Sehingga biarilah bahwa dia membuat jalan itu menjadi dia. Kira-kira itu satu alternatif. Yang kedua memang bersifat umum. Bagaimana mengumpul dana. Itu dulu. Jadi sekarang, kalau yang tadi persoalan sekarang ada yang sejak lama sudah kita bicarakan pada saat dulu kan, ada dana, ada dana. Saya katakan berapa? Kalau saya berpendapat waktu itu harga itu bayar aja, bayar aja, pasti. Tapi jangan sudah ditawar naik lagi, kan itu nggak boleh itu kan? Tanya pasti sekarang. Jadi berapa kurangnya itu tanah membebaskan itu? Sekarang dulu yang saya berikan berapa kurangnya, sehingga dengan harga sekarang, tapi jangan kita tawar makin naik. Belum pernah kita rintis belum? Belum. Kalau biar jadi satu-satu pekerjaan itu maksud saya. Karena kalau juga nanti kita bangun juga tubuh ini, kalau berarti harus pikirkan juga perluasan. Oke, itu kalau belum terjawab, itulah kira-kira yang terpikir. Sekarang baru kembali kepada pertanyaan Anda, bagaimana kita dalam menghimpun dana. Menghimpun dana, saya mau mengatakan bagaimana kita hanya dengan memberikan, saya paling memberikan contoh, nggak bisa. Karena masalah kalau yang bernama tubuh dan sebagainya itu, masing-masing ada kesadaran kita. Hanya kesadaran. Hanya kesadaran kita. Mau bilang apa kita itu? Sebenarnya hanya rasa malu itu kita kalau itu nggak selesai. Karena sudah sempat kita, yang ada itu sudah nggak berfungsi lagi. Karena sudah terpaksa demikian. Kecuali dulu masih ada dia, kita bangun yang baru sampingnya, nggak apa-apa. Ini tidak, sudah tertutup. Kalau boleh dikatakan sekarang, tubuhnya sudah hampir nggak ada lagi, hanya tinggal muncungnya. Jadi mau tidak mau harus kita selesaikan. Caranya, ya sudah kalian sarankan seperti ini. Apakah per regional dan sebagainya, aktifnya itu sama sebenarnya. Mungkin akan lebih terbuka seperti yang kita buat ini, yang kalian buat ini, dihimbau dengan, ya di samping masing-masing daerah mengumpul per rayonnya, atau kita istilahnya apa kita buat? Bukan rayon ya, apa kita buat per daerah itu? Istilahnya cabang. Kita buat apa? Cabang. Cabang. Bapak terserah bagaimana caranya. Saya berpendapat ada ini hanya menumbuhkan kesabaran bagi kita. Maka saya hanya mau coba memberikan contoh. Hanya itu saja. Maka bangkit orang, saya ulangi lagi. Karena memang itu masalah kesadaran bagi kita. Ulang kembali seperti yang dahulu kan kalian ngomong tadi. Ini tidak sama dengan membangun pesantren atau membangun masjid atau membangun gereja. Karena seakan-akan itu adalah makin besar sumbangnya mengharapkan dari Tuhan. Ini tidak. Sehingga kalau kan jangan-jangan yang mengintip-intipku itu saling mengintip, nggak jadi kapan. Inilah. Jadi saya belum kecuali bagi saya itu adalah
bercoba berkomunikasi dengan mereka kita itu, bagaimana menjawabkan sampai saya mengatakan biar mereka mencintai, mengenal Ritonga itu, mencintai itu dulu. Tanpa melihat itu, kalau masih berprinsip Ritonga apa enggak apa perlu apa lagi, malah akan membuat marga baru lagi dia. Ada yang bertanya sama saya, kalau Siregar bisa jadi Ritonga itu kapan akan kita pecah lagi? Ada yang mengusulkan sama saya. Jadi inilah, jadi saran untuk itu satu-satunya mungkin apakah per cabang kita semangat itu yang kalian laksanakan sekarang kan? Sudah himbau cabang. Ini sebenarnya siapa saya itu siapa yang ketua panitia ketua Tarombo kita dulu yang sudah datang sama si Saripudin siapa? Samsul Bahri. Samsul Bahri. Ya, itu kan cara seperti tapi bukan dana. Cara dia mengumpulkan bagaimana menyempurnakan Tarombo itu kita. Itu juga tidak mendapat sambutan. Padahal untuk biar keluarganya masuk di situ. Ya, itu kan susah. Biar anak-anaknya masuk di Tarombo itu. Itu juga belum direspon. Apalagi namanya minta uang. Inilah dia, kalau memang bukan dalam rasa, malu dong Ritonga kita sampai. Seperti itu ada berdiri enggak selesai kita. Jadi saran apa yang sudah kalian memotivasi atau merubah cara berpikir rekan-rekan kita itu merasa peduli kepada tubuh itu, bagaimana malu kita kalau itu tidak selesai. Itu yang dapat saya lihat dulu Pak Marasamin. Iya. Kepada rekan-rekan dulu bagaimana pendapat. Baik, udah. Baik, itu sementara. Ya, terima kasih udah. Selanjutnya kami minta pendapat dari Pak Guru MT Ritonga dari Jakarta. Silakan udah. Mic-nya udah. Mic-nya, tolong udah mic-nya. Oh ya. Ya. Baiklah. Ya. Jadi pertama kita terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa kita berkumpul membicarakan tentang kita sendiri Ritonga. Jadi tadi saya sudah mendengarkan kalau dari saya kelihatannya untuk Jakarta loh ya. Apa itu mungkin kurangnya sosialisasi tentang monumen ini di Jakarta. Saya sudah bilang sama Yade Sinan, untuk Jakarta tolong hubungi Dr. Andus Hotma. Sebab dia itu yang diyakini teman-teman Jakarta yang khusus Kristiani. Itu saya bilang. Jadi pertama itu ya memang ada kurangnya ya sense of belonging. Tidak merasa memiliki. Kenapa? Kurangnya sosialisasi. Itu menurut saya. Belum tentu benar lah. Tapi saya sendiri merasakan seperti itu. Gitu. Padahal kalau menurut saya tinggi kok potensi di Jakarta. Jadi sama seperti tadi. Berikan ini kepada misalnya ini si Hotma. Hotma ini. Apa bikin proposal kah? Apa bagaimana kah? Minta tolonglah. Ditanggung jawabi gitu. Misalnya ini si Hotma. Daerah lain pun begitu. Jadi jangan bertumpu ke pusat. Gitu. Padahal yang paling penting itu ya bukan pusatnya tapi di bawah pusat kan begitu. Jadi pengannya sudah bagus tapi seperti tadi belum merasa memiliki. Untuk ini memang tadi untuk kami Jakarta. Nah, jadi kalau bisa usul seperti tadi ya kita bikin aja sekarang ya kewilahan lah. Kewilahannya siapa di sana tanggung jawabnya. Kemudian targetkan kayak begitu. Targetkan misalnya nanti shortnya itu ditanya berapa target dari Jakarta. Seperti tadi kalau saya lihat itu jumlah uangnya itu ya masih banyak sih. Hampir 200-an yang saya lihat. Jadi itu kalau itu dari kami supaya sungguh-sungguh Tugu ini dimiliki oleh yang namanya Ritonga. Dengan demikian barangkali dengan merasa memiliki, ya dia akan terpanggil. Sudah terpanggil tentunya seperti tadi. Nah, kita tunjukin. Seperti kita misalnya di sini terman itu
mantan wali kota Jakarta Timur. Jadi dia bisa barangkali nanti, ya siapa lagi keluarga dia yang menurut dia. Jadi nanti ini ya kembali lagi, ya seperti tadi, pagaran juru siapa? Misalnya di situ. Siapa lagi yang mengambil, siapa gitu. Kalau Jakarta kita seperti itu. Nanti siapa lagi mengaturnya seperti itu. Nah, yang bisa diharapkan siapa sih? Tapi orangnya memang harus bertanggung jawab dan mau kerja. Itu kan akan bilang tadi sama adisinya sudah saya kata masukin kunci. Nanti saya dari belakang, saya itu kalau saya kan sudah umur sudah inilah soal bekerja gini sudah nggak sanggup saya. Tapi kalau siapapun barangkali minta tolonglah saya telepon gitu. Tapi shotnya dimainkan dulu. Kayak gitu dari kita. Jadi dengan cara-cara ini barangkali bisa semakin berkembang. Itu harapan dari saya. Jadi apa yang sudah dikerjakan panitia kita sungguh-sungguh luar biasa ini. Sampai 25 meter itu ya sudah saya anggap bagus benar. Kemudian sudah dapat uang sampai 250 juga pun sudah bagus benar. Jadi dengan cara-cara yang ini mungkin proposal ini supaya kita bisa dikembangkan lagi. Saya kira gitu dari saya ini. Saya nomor 15 ini. Jadi mudah-mudahan ya inilah usul kita supaya makin cepat ini bisa berjalan dengan baik. Sekita dari saya Horas Mak Dihita Salutna. Horas. Sudah Horas. Oke. Mungkin sebelum beralih kepada narasumber lain, penanggap yang lain. Jadi khusus Indo ini mungkin juga perlu saya sampaikan, terutama mungkin bagi yang di luar Medan, bahwa sebetulnya adalah pertama proposal kita ini sudah kita kirim dulu ini kepada semua cabang-cabang. Semua cabang-cabang itu sudah kita kirim proposal. Kemudian panitia atau tim daerah di setiap cabang itu sudah kita beri mandat. Sudah kita beri mandat tim untuk setiap cabang. Cuman mungkin barangkali perlu lagi kita perbaharui karena memang yang lewat itu belum jalan. Memang salah satu yang kita maklumi, kita paham itu alasan COVID-19 sehingga belum jalan. Nah, karena itu mungkin juga nanti ke depan kepada panitia kita sarankan juga akan kita tambah tim untuk daerah. Yang kedua adalah karena ini memang tadi seperti yang disampaikan oleh Profesor Ansari bahwa tidak seperti membangun gereja, masjid atau pesantren, tetapi ini diperlukan kesadaran. Namun begitu, karena ini memang menyangkut soal pembangunan adalah monumen tugu dari nenek moyang kita, opung kita, maka sebagai perangsang sebetulnya adalah bahwa sudah kita buat semacam ada aturan main untuk merangsang penyumbang, bahwa nantinya apabila penyumbang memberikan sumbangan 1 juta ke atas, minimal 1 juta, akan dibuat prasasti, nama-nama penyumbang akan dibuat dalam prasasti di tugu nanti akan terukir dalam sejarah, sehingga nanti di belakang hari atau generasi penerus nanti ketika berkunjung ke sana dia akan melihat, oh ada juga opungku dulu, opungku dulu ikut membangun tugu ini. Nah itu adalah sebagai salah satu model perangsang untuk kita semua yang nantinya itu yang menyumbang, tapi minimal 1 juta dalam aturan main kita buat dalam proposal itu, minimal 1 juta akan terukir namanya sebagai penyumbang nanti di tugu tersebut. Dan untuk apa? Dan untuk memudahkan bagi kita semua, karena memang uang 1 juta itu mungkin kalau sekaligus agak sulit, maka juga panitia telah membuat tahapan boleh diangsur selama 1 tahun. Uang yang 1 juta tersebut bisa diangsur selama 1 tahun, nantinya itu diharapkan
kalau nantinya diharapkan kalau misalnya 1 juta satu orang, pengurus kita saja itu ada 250, dimulai dari Dewan Pembina, kemudian Dewan Penasehat, itu sampai pengurusnya itu ada 250 orang. Itu saja sebetulnya kalau dirata-ratakan nyumbang 1 juta sudah terkumpul 250 juta. Walaupun nanti sebagian mungkin ada yang cash terus sekaligus 1 juta, ada nanti yang bisa diangsur selama 12 bulan. Itu sebagai perangsang sebetulnya bagi kita semua nantinya adalah, dan kita sangat menghargai, panitia nanti sangat menghargai adalah para penyumbang. Nantinya itu cuman kalau memang kurang dari 1 juta, nanti kita berpikir kemarin nanti jangan pula biaya menuliskan di biaya menulisnya di prasasti lebih mahal daripada sumbangan yang diberikan. Karena itulah kemarin kita patok 1 juta, sekalipun itu bisa diangsur selama 12 kali. Nah, seperti itu sebagai tambahan mungkin sharing kepada kita. Nah, untuk itu saya kira sudah ada bergabung, ada yang bergabung, mungkin ada Ketua Dewan Penasihat ini sudah hadir di sini, udah Dr. Abdul Hamid Ritonga MA sudah hadir, Ketua Dewan Penasihat kita. Kami persilakanlah, udah untuk memberikan tanggapan. Artinya ini juga bisa dari kajian agama ini, karena memang dia ini adalah dosen dari UIN Sumatera Utara. Saya kira juga bisa memberikan tanggapan yang bagaimana cara kita untuk merangsang penyumbang Ritonga ini agar tubuh kita secepatnya bisa kita selesaikan. Silakan udah Abdul Hamid Ritonga, Doktor. Silakan. Moodnya Abang Anda. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala amma ba'du. Saya Abdul Hamid Ritonga sebagai Ketua Bidang Penasehat ya. Ya, Ketua Penasehatnya. DB kita. Alhamdulillah pada pertemuan kita barangkali 2 bulan yang lalu, kita sudah mengadakan mufakat bahwa monumen Tugu Ritonga kita akan terus dilanjutkan. Seluruhnya kita masing-masing sangat antusias untuk melanjutkan Tugu Pembangunan Ritonga. Pembangunan Tugu Ritonga. Begitu Bang Ansari. Ada sedikit yang menjadi sebagai ganjalan barangkali Kahanggi Perjuangan Ritonga. Dia bilang barangkali ini ada ganjalan di hati teman-teman Kahanggi kita Marga Ritonga yang beragama Islam, bahwa pembuatan tugu ini mungkin ada dianggap untuk membuat patung Ritonga. Kalau ada kaitan pembangunan patung, kemungkinan besar saudara kita, Kahanggi kita yang beragama Islam merasa terganjal dan tidak enak masuk dalam arena hal-hal yang terlarang dalam agama. Jadi waktu itu saya bilang sama Kahanggi Perjuangan, saya pikir ini hanya tugu peringatan kampungnya Datu Nabolon. Iya. Di situ beliau tinggal dulu kala. Jadi tentunya kita membangun Tugu Ritonga bukan untuk membangun patungnya Datu Nabolon, Parisang-isang Saharbangan. Jadi kalau kita membangun tugu yang bukan bentuk patung, tapi adalah semacam bangunan tugu pertanda munculnya Marga Ritonga pertama, yaitu Datu Nabolon Parisang-isang Saharbangan. Kalau
kita hanya membangun tugu peringatan kampungnya penduduk atau sumber pertama Datu Nabolon, saya pikir masalah itu tidak ada kaitan yang masuk dalam lingkungan mubah atau boleh-boleh saja. Tentu barangkali kalau menurut dugaan saya, kita bukan akan membangun patung Datu Nabolon. Kalau kita tidak membangun masalah seperti itu, kita hanya membangun tugu sumber pertama adanya Kampung Ritonga yang ditempati oleh Datu Nabolon. Saya kira masalah ini tidak ada masalah apa-apapun, boleh-boleh saja. Sebagaimana bangsa kita ini membangun tugu Monas, monumen nasional pertanda keberadaan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi oleh karena itu saya juga merasa perlu kita lanjutkan pembangunan tugu Persadaaan Ritonga, yang ini tempat Ritonga pertama Datu Nabolon Parisangsang Saharbangan. Itu barangkali soal ganjalan yang diperkirakan Kahanggi Perjuangan Ritonga. Saya pikir tidak ada masalah. Tentu kita membangun pertanda monumen Tugu Ritonga tidak ada kaitan dengan patung-patungan. Hanya ya itulah Kampung Ritonga pertama kita. Saya pun sendiri merasa ini di lapangan boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Jadi oleh karena itu juga saya mendukung agar pembangunan Tugu Marga Ritonga ini perlu kita lanjutkan. Pada rapat kita yang lalu bahwa kita sepakati ada semacam kekompakan bersama kewajiban pengurus seluruhnya untuk masing-masing menyumbangkan 1 juta walaupun dalam bentuk distorkan secara bertahap. Saya pikir sudah bagus. Saya lihat dari kahanggi kita semua sudah mulai tampil. Jadi barangkali dugaan perkiraan kahanggi Perjuangan Ritonga itu perlu juga kita pahami dan perlu kita kembangkan bahwa kita membangun Tugu Marga Ritonga ini bukan untuk membangun patung Datu Nabolon. Agar seluruh kahanggi kita di seluruh Indonesia dapat memahami maksud pembangunan Tugu Marga Ritonga ini. Jadi itulah sebagai saran saya, memang garis itu perlu tegas. Bahwa kita hanya membangun tugu monumen keberadaan Marga Ritonga pertama, yakni ompong kita Datu Nabolon Parisangsang Saharbangan. Jadi hanya dalam arena lokasi boleh-boleh saja atau dalam lapangan mubah. Bukan masuk dalam kandungan wajib, bukan kandungan lapangan sunat, hanya dan bukan juga termasuk di kelompok yang haram, yang mungkin sangat diperkirakan teman-teman kalau ini terjadi dalam lingkungan keharaman itu. Jadi ketegasan kita mengharapkan kepada panitia bahwa itu tidak lapangan terlarang, tapi adalah dalam lingkungan mubah karena hanya membuat suatu bangunan catatan keberadaan Ritonga, yakni opung kita Datu Nabolon. Keberadaan Datu Nabolon dan juga sudah tercatat dalam tarombo kita Ritonga, ini tentu kita mengajukan acungan jempol yang sangat kita hormati dan sangat salut kepada pejuang Ritonga, kahanggi kita dulu, pencipta dan kesepakatan seluruh marga Ritonga pada saat Munas pertama. Ini yang dapat kita pahami. Artinya keberadaan Ritonga itu kampungnya, itu tempatnya di kampung Persosoran. Kalau itu berarti bukan kita menggali-gali atau menduga-duga, sudah semacam data secara fakta yang tidak bisa tertolak. Tapi kalau kita mau mencari lokasi kuburan, itu sudah kita mulai
mencari lokasi lapangan arena menduga-duga. Lalu itu nanti kita pastikan inilah kuburannya, itu berarti sudah masuk dalam lokasi buatan-buatan baru. Sedangkan ini adalah tempat tempat tinggalnya opung kita. Itu barangkali kalau pendapat saya tidak ada masalah kalau kita melanjutkan pembangunan Tugu Persaudaraan Ritonga yang ditempati oleh opung kita Datuk Nabolot. Dan kita lihat dalam laporan panitia Tugu, pembangunan Tugu atau renovasi Tugu Marga Ritonga, saya pikir sudah tepat betul sesuai dengan kesepakatan kita yang lalu. Ada setoran, ada laporan, terurai langsung dan disaksikan oleh seluruh Marga Ritonga. Jadi ketulusan dan keterbukaan panitia renovasi Tugu Ritonga saya pikir sudah sangat bagus. Kita mengharapkan terus dilanjutkan. Dan para abang kami yang sudah juga memberikan sumbangsi masing-masing yang sangat bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga ada yang sudah berpuluh juta, ada yang bermacam-macam lah. Tentu kita kesepakatan agar terwujud bangunan yang kita rencanakan ini minimal 1 juta. Alhamdulillah, ini suatu tindakan kesepakatan yang sangat mulia. Jadi barangkali itulah saran saya dulu. Mudah-mudahan kita ke depan terus kompak untuk bersatu Marga Ritonga seluruh Indonesia untuk mewujudkan Tugu sebagai harga diri Ritonga di seluruh Indonesia. Kalau kita berusaha untuk yang baik untuk dapat dikenang oleh generasi berikutnya, tentu ini suatu kenangan yang sangat bagus dan mulia. Saya sendiri dalam Terombo Ritonga masuk di dalam urutan 14. Ayah saya 13, opung saya 12. Jadi saya sendiri nomor urutan 14, kami dari urutan pertama nomor 5 dalam Terombo awal Japangarahut Ritonga. Itu barangkali pertama yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Dan kepada abang-abang semua, kahang seluruhnya, anak boru kita, saya ucapkan banyak terima kasih. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Tegaknya Marga Ritonga di Indonesia itu berarti suatu harga diri yang perlu dipelihara. Kalau kita bersatu kompak, berarti harga kita ada di mata orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini disampaikan oleh Al-Ustadz ini. Jadi ini sebetulnya tadi disampaikan oleh Ustadz menarik bahwa ini adalah sudah menyangkut persoalan harga diri Ritonga. Ya, memang kalau kita lihat marga-marga lain yang membangun tugu, misalnya ada Tugu Sidalahi, ada Tugu Nenggolan, banyak segala macam berdiri megah itu. Kita dengan seperti ini menyangkut harga diri kita, apalagi nanti itu apa yang mau kita titipkan, wariskan kepada generasi kita yang akan datang. Baik, itu saya kira yang menyangkut soal harga diri sangat tepat itu disampaikan oleh dokter. Ya. Baru dengar suaranya. Ya, Abdul Hamid ya. Nah, kemudian saya kira di sini mungkin ini bisa ditambahi oleh ini juga ada Ustadz kita Dr. Parluhutan Ritonga ini, Abang Anda. Ini juga dari UIN Sumatera Utara, dosen UIN Sumatera Utara juga bisa menambahi tadi untuk meyakinkan itu dari disampaikan oleh Dr. Abdul Hamid Ritonga. Kepada Abang Anda Dr. Parluhutan Ritonga, kami persilakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, tidak banyak komentar sebetulnya kaitannya dengan pembangunan tugu ini. Intinya adalah bagaimana seperti yang diusulkan guru ya, MT Ritonga tadi. Nah, kewilhannya ini gimana ini? Ini yang lebih harus kita dorong nih.
Kalau perlu dipanggil mereka atau kita datangi mereka ke daerah-daerah supaya pergerakan pengumpulan dana itu bisa berjalan dengan baik di tempat-tempat kita. Walaupun ya saya ingat dulu waktu bangun Tugu Siregar tahun awal 70-an atau akhir 60-an lupa saya. Itu hanya sumbangan ada mengumpul ke kampung kami itu. Ngasih beras 1 liter, ngasih beras satu tabung, kira-kira gitu. Ya walaupun begitu, tapi semangatnya jalan, insya Allah. Saya yakin Tugu ini bisa segera kita wujudkan, kita selesaikan. Nah, karena kalau kita aja pun yang hadir malam ini pun nggak sampai 20 orang misalnya. Nah, jadi gaungnya belum begitu kuat. Maka motivasi dan sosialisasi itu saya kira penting lah. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Horas, makasih Bang Anda, Dr. Parluhutan Ritonga. Saya kira ya benar yang disampaikan Bang Parluhutan tadi. Saya pun masih ingat itu tahun 75-an itu ada orang tua itu ayah saya ikut ke sana untuk meresmikan Tugu Toga Siregar di Muara. Itu dipungut semua marga Ritonga, marga Siregar di kampung itu dengan beras, ada 1 tabung, ada 1 liter. Itu semangatnya itu. Saya sudah masih ingat pada waktu itu. Baik, saya kira juga telah hadir ya. Jadi mungkin sebelum ini ada di sini yang dari tadi sudah bergabung, udah sangkut Ritonga. Saya kira perlu ini memberikan semacam motivasi atau strategi seperti apa yang harus kita lakukan agar memang pembangunan Tugu kita cepatnya selesai dan segera kita mulai. Silakan, udah sangkut Ritonga. Mic-nya tolong Mic-nya tolong dibuka. Silakan, udah sangkut Ritonga. Mic-nya dibuka. Ya, silakan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, saya Sangkut Ritonga. Ritonga Larbutwais, generasi 15. Saya berasal dari Labuhan Batu Utara, Kecamatan Marbau, Desa Blungkut. Ya. Di sini saya mengikuti tadi sejak awal bahwasanya tentang kita musyawarah rapat ini melalui Zoom tentang kelanjutan renovasi pembangunan Tugu kita yang ada di Persosalan Garoga. Apa yang disampaikan tadi kami tadi, saya sependapat bahwasanya kita marga Ritonga yang ada di Indonesia ini sebenarnya banyak kita keluarga besar marga Ritonga, cuma kurang memahami dan kurang bagaimana untuk tentang strategi membangun Tugu kita ini. Kesadaran kurang, dia mengaku marga tapi tidak tahu di mana silsilahnya dan di mana tempat lahir marga Ritonga pertamanya. Jadi kalau ini akan disosialisasikan ke daerah-daerah ataupun ke katakanlah kabupaten atau PC, ada suatu katakan sosialisasi, ya kami mungkin anak-anak Ritonga yang ada di daerah, insya Allah siap mendukung tentang program pembangunan persaudaraan Ritonga kita yang ada di Garoga atau Persosoran. Mudah-mudahan insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang telah membentuk suatu panitia pembangunan persaudaraan Ritonga ini, saya yakin ini akan jalan terus. Yang penting kita, apa yang dikatakan tadi dari Ustadz tadi, bahwa kita ini membangun Tugu Ritonga bukanlah membangun patung. Karena kita marga Ritonga ini bukan semua Muslim. Ada yang Nasrani, ada yang Muslim. Jadi kita harus menjabarkan ini pembangunan untuk apa? Untuk membangun, mengingat bahwasanya Ritonga itu lahirnya di Garoga atau di Persosoran. Itu yang akan kita sampaikan di daerah-daerah. Supaya tidak salah-salah penilaian, salah pengertian. Ini saya rasa kepada abang kami ataupun udah kami yang ada di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah Sangkut Ritonga dari Labura. Ini juga sudah bergabung kita mohon maaf ini kepada pengurus ya.
kita pengurus ini karena ada bergabung, saya lihat ini dari daerah-daerah, ini ada di sini adalah Apen Ritonga. Apen Ritonga sudah bergabung di sini. Kami berharap ada masukan-masukan dari Apen Ritonga. Kami persilakan Apen Ritonga. Sebelumnya Bang Anda, Ya. maaf, waktu kita sebelumnya memang dibatasi cuma 2 jam, jadi mohon di manajemen waktunya Bang Anda. Sampai jam berapa kita, Dinda? Jam 22 Bang. Sampai jam 22. Oke, saya kira memang kami berharap kepada nanti yang akan menyampaikan ini saran pendapat mungkin bisa dengan singkat to the point, silakan. Udah, Aven Ritonga. Ada Ceko juga itu. Ya. Udah Ceko. Dari apa? Dari Udah Abang Ceko. Anda apa? Ceko. Ya silakan Abang Anda Ceko dari Tonga. Tolong dibuka mic-nya. Mic-nya Bang, mic-nya. Ya. Tolong dibuka mic-nya. Ceko dari Tonga. Apa bisa mendengar suara? Tolong dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya di aplikasinya udah. Iya. Apakah sudah membuka mic-nya? Abang Anda Ceko? Mungkin bisa dibantu Pak biasa. Ya. Oke. Saya kira Hunter dari Jogja. iya. Oh, sudah bergabung ya. Sudah bergabung itu Hunter Ritonga dari Jogja. Saya kira Hunter Ritonga sudah bergabung dengan kita. 1, 2. Silakan Hunter Ritonga. Ceko udah aktif itu. Oh. Kang Ceko udah apa? Udah bisa didengar, udah bisa. Sudah oke. Kalau begitu silakan Bang Ceko duluan, baru nanti menyusul Hunter. Hunter silakan Bang Ceko. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati dari unsur pengurus, penasehat, terutama ini Bang Ansari. Selamat malam Bang. Saya mohon maaf terlambat untuk mengikutinya. Sekarang baru bisa bergabung. Tadi tidak banyak yang sempat saya dengar. Mungkin nanti kalau saya bicara mungkin terulang kembali. Pertama, tentunya dalam perjalanan pembangunan monumen atau tugu ini banyak memang hal-hal yang kita hadapi di lapangan. Pertama, kalau ke masyarakat luas, tanda kutipnya Ritonga, memang kita merasa ada kurangnya sosialisasi. Itu betul. Namun demikian, di beberapa tempat yang sosialisasi ini sudah ada, sudah mapan, namun juga tetap terhambat. Ada beberapa masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan Ritonga bahwa gerakan ini seolah-olah lambat. Tapi kita harus sadari memang kita berjalan di antara sela-sela kesibukan masing-masing. Kita membuka dompet di antara pengeluaran-pengeluaran kita masing-masing. Kita berjalan memang benar-benar untuk kebesaran marga Ritonga. Jadi saya pikir yang pertama, semua kekurangan ini harus kita pahami memang harus terjadi. Karena kita berjalan di dalam kesempatan masing-masing, di dalam kemampuan masing-masing. Untuk percepatan sebenarnya sudah banyak terobosan, sudah banyak yang kita lakukan. Namun gerakan tetap kita rasakan kurang. Oleh karena itu,
dari beberapa tantangan yang pernah disampaikan, ada juga orang mengatakan itu membangun kuburan. Tidak. Seperti Pak Ansari juga, Bang Ansari yang sudah melihat ke sana, justru tugu kita bangun di atas lahan masyarakat yang dibebaskan, yang sekitar 40 kali 42 meter itu. Nah, sedangkan yang kita bangun itu adalah tugu atau monumen, bahwa disitulah kampung kita Margaritonga. Kita sudah melihat pengurus yang sekarang ini sudah berupaya beberapa poin. Pertama, memperluas lahan Margaritonga. Kenapa dulu diperluas itu? Karena pada saat sekarang mereka jual pada saat yang memang bisa kita jangkau. Maka kita perluas. Kemudian kita bangun semacam pondok untuk tempat bernaung kalau ada yang ziarah ke sana. Dan sekarang kita bangun monumen. Monumen ini sudah berjalan pada tingkat pondasi dan sekitar 8 meter di atas pondasi sudah berjalan. Yang mau kita lakukan adalah, sebenarnya saran kami adalah bagaimana kita nanti akan membentuk suatu tim yang akan menyampaikan ini kepada rekan-rekan kita yang ada di daerah. Nampaknya tidak bisa melalui pesan, tidak bisa hanya melalui proses yang hanya kita kirim proposal. Karena pada faktanya dari beberapa yang kita lihat, ada juga orang yang merasa benar nggak ini dibangun, benar nggak penggunaan uang ini. Walaupun pengurus sudah selalu menunjukkan bahwa pembangunan dan penggunaan uang ini adalah transparan. Tapi begitu pun sesuai dengan zaman yang ada pada kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa yang ada sekarang ini, tentunya itu semua bias. Oleh karena itu, saran dari kami, dari kita untuk kita adalah tetap membentuk satu kelompok-kelompok tugas yang ada di daerah untuk menggali partisipasi. Tidak harus besarnya dulu. Saya pikir ikut sertanya dulu mereka. Kemudian kita harus satu langkah melihat bahwa yang kita lakukan ini tidak ada niat yang untuk kepentingan pribadi, nggak ada. Kemudian di generasi-generasi muda juga saya pikir perlu gerakan ini. Jadi bagaimana kita menyampaikan bahwa ke tengah masyarakat ini harus kita selesaikan. Karena bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari Ritonga. Selagi kita pakai Ritonga, kita pasti berkelompok. Kalau kita pakai marga, kita harus ingat persesoran. Oleh karena itu, saya pikir gerakan yang kita lakukan seperti pertemuan ini mungkin juga diperbanyak, sehingga bisa menjangkau lebih luas, sehingga dapat disampaikan pesan itu. Jadi sekali lagi mungkin kita perlu jalan bersama dari desa ke desa, kita anggap rekreasi, tapi mempunyai tujuan untuk sosialisasi dan ke tempat-tempatnya di Tonga. Saya pikir ini yang dapat saya lihat dalam perjalanan selama ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya pikir sudah kita mulai, kita tidak akan mundur. Sudah kita mulai, kita tidak akan mundur. Kalau ada yang kurang, bersimaafan. Untuk Labuan Batu, saya pikir, saya melihat mereka sudah berbuat. Di generasi mudanya, tidak besarnya, tapi sudah ada berbuat. Kiranya ini bisa kita masukkan ke daerah lain, ke Tapanuli Selatan, dan sebagainya. Saya pikir ini yang tergopoh-gopoh karena memang waktu yang singkat. Terima kasih. Dilanjut dulu kepada rekan-rekan yang lain, tapi paling tidak pertemuan seperti ini awal mungkin perlu kita perbanyak karena tidak terlalu memakan banyak biaya dan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ceko. Saya kira tadi apakah sudah bisa masuk ini? Udah hunter di Tonga? Apakah sudah bisa? Halo. Ya, silakan udah, silakan. Ada suara saya? Ya, Cecilia. Ya, dengar. Silakan udah. Tapi mohon maaf, mungkin gambar saya tidak kelihatan, nggak apa-apa kan? Ya, silakan. Yang penting ada suaranya, ya. Ini Ananda Marasamin ya, moderator ini? Iya. Udah. Silakan udah.
Nah, saya tidak mengikuti. Ini kebetulan di perjalanan, jadi gelap ini. Tapi yang penting suara saya ada, ya. Ya. Oke, dari kemarin saya sudah membaca undangannya dengan tema rapat pengurus. Apa tadi? Tolong dibaca lagi temanya. Iya, rapat panitia pembangunan tugu atau monumen Persaudaraan Ritonga di Paisang Sasar Bangun opung kita. Oke. Dari tema itu sebetulnya ya saya terus terang aja karena tidak pengurus. Barangkali sebetulnya ya tidak begitu perlu ikut, tapi karena undangan saya lihat ada 300 orang, maka saya coba juga membuka tadi. Gak apa-apa kan? Ya, silakan udah. Oke, saya tidak banyak karena tugu ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun pembangunannya, atau barangkali lebih atau berapa saya tidak tahu. Saya hanya menyoroti satu saja. Ya, jika kita mengaku Ritonga, marga Ritonga ya, coba kita lihat persentase yang menyumbang ke tugu itu ada berapa persen dari semua marga Ritonga yang ada di seluruh dunia. Saya berpikir tidak ada 5% dari semua populasi yang ada. Kenapa bisa terjadi? Apakah kurang sosialisasi? Apakah orang tidak percaya? Ataukah tugu tidak perlu dan sebagainya, bla bla bla? Kenapa tugu sedikit itu tidak bisa kita bangun? Kan begitu. Kalau kita perhatikan dari daftar itu, dan Anda Manasati, semua rekan-rekan yang ada menonton sekarang, mohon maaf ya, tidak lebih dari 5% dari, jangankan 5%, dari WA Group aja hanya 10%, kurang lebih lah berapa begitu. Kok bisa seperti itu? Terus saya berpikir, betulkah kita Ritonga? Tugunya itu Ritonga, opung ini Ritonga, tetapi tingkat kepeduliannya sangat rendah. Ada apa ini? Saya berpikir pengurus atau panitia di sini dari awal barangkali kurang sosialisasi atau kurang pendekatan atau kurang apa saya tidak tahu. Tetapi dari daftar penyumbang yang saya ikuti dari 3 tahun ini, saya sudah bergabung 3 tahun di PRDB, hanya segitu-segitu saja. Yang menyumbang udah Ansari, CS, abang saya Dr. Uwer Ritonga almarhum, hanya beberapa orang saja. Sementara saya dari data pribadi, dari profil yang saya baca, ada banyak yang kaya-kaya ini marga Ritonga ini. Tetapi tidak terpikir atau tidak terpanggil untuk membangun tubuhnya sendiri. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita marga Ritonga. Kita malu dengan tugu-tugu orang di Toba sana yang begitu megah, tinggi-tinggi, bermiliar-miliar, sanggup dibangun. Kita hanya ratusan juta, 5 tahun tidak mampu. Ada apa ini? Kan begitu. Mohon maaf ya, saya sering mengkritik keras kepada panitia ataupun apa. Bukan maksud saya pribadi, bukan. Tapi saya gerak melihat ya, berjalan segala macam. Dan yang paling aneh ya, di saat kita membangun tugu, nyelonong pula segala macam, kadang-kadang yang kita tidak duga-duga, ya memang semua urusan sosial. Tapi maksud saya, cobalah kita fokus ke tugu ini supaya ini tidak terbengkalai berlarut-larut. Tadi Abang Ceko Wardah ya, sebelum saya ya, horas Abang kalau masih menonton. Nah, saya sebentar tadi itu ada kritikan kepada panitia, benarkah dibangun seperti itu? Transparankah keuangannya? Bagaimana pertanggungjawabannya, bla bla bla. Mungkin ada ke depan lebih perlu lagi. Nah, saran saya itu tadi. Coba kita renungkan masing-masing, kenapa hanya itu saja yang menyumbang 5 tahun ini. Sementara dari data Ritonga yang saya ketahui, ada banyak yang secara finansial dia mampu. Nah, tapi sampai hari ini, saya lihat daftar itu hanya itu saja. Jadi saya sebagai warga Ritonga sedikit kecewa. Ya seharusnya tidak selama ini kita membangun tugu yang hanya di bawah 1 miliar. Tugu Siregar, Tugu Pangkabean itu coba dicek itu di YouTube ya, bermiliar-miliar itu sudah berdiri megah di Toba sana. Jadi kita warga Ritonga ke depan, saya harap ya mohonlah terbuka hatinya untuk membangun ini.
Kita Amin. tidak perlu berdebat ke sana kemari. Panitia saya salut sudah bekerja bagus. Nah, tetapi kenapa Margaritonga yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia katanya hanya mampu mengumpul uang sebesar itu selama 5 tahun. Nah, ini kita renungkan bersama ini. Di mana kekompakan Margaritonga ini? Membangun tugunya yang sangat kita bangga-banggakan itu dari dulu sampai sekarang tidak rampung-rampung di persoalan sana. Sebetulnya saya malu. Saya tinggal di Jogja. Kalau orang tunjukkan ke saya tugu-tugu mereka di Toba sana, megahnya begitu, saya kadang-kadang miris melihat tugu kita. Nah ini sama kita, mohon maaf ya kepada orang-orang tua saya yang gabung sekarang ini. Saya bicaranya agak keras tapi bukan hati saya tetap lembut. Ya, Ini hanya sebagai masukan saja. Barangkali ya itu yang dapat disampaikan Ananda Warasamin sebagai moderator. Alam Wardah juga ya tadi ya. Ya, host kita. Ya, mohon maaf sebelumnya. Hanya itu kritikan saya. Kenapa hanya sekecil itu Ritonga yang menyumbang persentasenya dari total jumlah Ritonga yang ada di seluruh dunia? Kenapa? Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan malam hari ini karena saya masih ada kesibukan. Tapi tetap akan saya tonton sedapat mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Hontar Ritonga. Horas. Baik. Senior Kahanggi udah sedih. Masih tetap kita memang tadi sudah diperingatkan oleh host kita punya waktu kira-kira 20 menit lagi sampai pukul 22. Kira-kira 20 menit lagi, karena itu kita efektifkan waktu kita ini. Tetapi memang sebelum yang lain memberikan tanggapan, juga ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa proses pembangunan tugu kita ini sebetulnya efektifnya dimulai pada tahun 2018. Jadi lebih dari 2 tahun. Tapi memang kita masuk dalam proses pembangunan ini, walaupun itu sebetulnya bukan alasan, tetapi memang ini juga membuat hambatan bagi kita adalah ini sudah hampir juga 2 tahun ini COVID-19 ini juga hambat. Sehingga tim kita yang sebetulnya yang mau kita berangkatkan ke daerah-daerah yang sudah kita beri mandat kemarin, sudah kita kasih mandat itu adalah tidak bisa atau karena sulit untuk berangkat ke daerah atau melakukan pertemuan di daerah karena ini memang masih wabah COVID ini. Itu mungkin juga salah satu, walaupun itu sebetulnya bukan alasan yang yang menjadi penghambat. Tetapi itulah kondisi objektif dari kita. Nah, untuk itu tentunya tadi artinya dari semua ini sudah ada 8 orang ini yang sudah memberikan tanggapan. Saya kira itu kita sepakat untuk melanjutkan dan sepakat juga kita memang karena sosialisasi yang menggunakan itu medsos ini kan hanya terbatas orangnya. Saya kira kalau medsos kita kalau kita kumpulkan semua ada media Ritonga ini sekitar 4 atau 5 grup itu mungkin baru sekitar 1000. Itu pun sebetulnya karena bercampur anggotanya di PRDB, di pengurus, bercampur dengan Sela Sampagur, bercampur dengan Persada Ritonga Boruna, bercampur juga dengan Ritonga Kompak dan sebagainya. Karena itu memang saya kira masih sedikit. Tapi itu tadi saran dari yang terakhir dari Abang soal sosialisasi ini memberikan penyadaran kepada kita semua. Dan kita berharap sebetulnya dulu kalau tidak ada kejadian COVID ini, wabah COVID ini, sebetulnya panitia dulu sudah merancang satu kegiatan turun ke daerah-daerah dengan membuat kegiatan sosialisasi di daerah-daerah, apakah juga ke Jakarta, kemudian ke Labuan Batu, ke Tapanuli Selatan, dan semua ke cabang-cabang. Tetapi karena COVID ini, hal tersebut memang akhirnya terhambat untuk dilakukan, walaupun itu sudah diagendakan oleh panitia. Baik, saya kira itu kemudian kami persilakan kepada ini Kahanggi yang lain. Tadi di sini yang sudah bergabung ada ketua. Bang Anda, udah Mas Amri.
Ya, silakan Abang Anda, Mas Amri Ritonga, kami persilakan. Ada juga Ketua RPC. Ya. Ya, Bang Mas Amri dulu, baru nanti Hamba Ritonga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi moderator, sementara dari saya no comment dulu. Saya ikuti, saya juga mendukung sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Adinda Hambali Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat nampaknya Sekjen. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kita bisa bersilaturahim. Ya. Kemudian terima kasih kepada host kita, operator kita ini, Adinda Alam, Sultan Kalijunjung. Ya. Kemudian seluruh natua-tua ada yang hadir saya lihat, namun mungkin Ketua Umum PB berhalangan mungkin ya. Iya. Kendala teknis. Ada kendala teknis ya. Kalau kami ya dari Ritonga Bikers Community sangat mendukung dengan renovasi Tugu. Namun mungkin ada beberapa aksi-aksi yang memang kalau RBC sifatnya menunggu. Kalau datang orang tua kita, insya Allah kita akan siap mendukung. Jadi untuk penggalangan dana, kalau ada perintah, ada semacam suruhan lah kepada kami, insya Allah untuk beberapa cabang-cabang RBC juga kita akan upayakan. Jadi ini sebagai laporan juga bahwa RBC akan mengadakan ke makam pahlawan kita, dalam upaya artinya mengingatkan kepada pemerintah bahwa kita masih punya pahlawan nasional. Namun sebaliknya para kahanggi kami tidak bosan-bosannya akan kalau diizinkan oleh PB acara tanggal 28 nantinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nanti agenda kita RBC di bulan 10 ke Tugu kita, insya Allah kalau mungkin nanti bisa mencapai 300-an peserta, karena RBC sekarang sudah ada 3 cabang. Kalau satu cabang saja 100 peserta, berarti 300. Dari yang 300 itu mungkin bisa saja ada beberapa kontribusi. Itu yang pertama. Tapi saya sekedar menanggapi saja bahwa pembangunan Tugu sudah cukup baik, namun memang yang terkendala itu adalah pengumpulan dananya. Pengalaman kami dalam pengumpulan dana, yang pertama memang pengalaman RBC ya. RBC biasanya setiap ada event kita pasti akan tetap memiliki partisipasi
di dalam satu grup WA itu, misalnya di grup WA kita ada 200 ya SKJR ya. Dari yang 200 itu rata-rata 160, 170 penyumbang. Artinya dalam satu grup itu kita sudah menyentuh 80%. 80%. Jadi kenapa bisa tercapai 80%? Memang dengan sistem, inilah bendahara kami ini ada satu kelebihannya, yaitu bagaimana update transparansi penggunaan dana, uang masuk dan uang keluar dan penggunaannya. Namun dalam Tugu ini, pembangunan Tugu ini memang sudah cukup baik terdata pengeluaran dan pemasukan. Namun bentuk secara tidak, maksud saya bukan kita mengkoreksi, tapi agak kurang praktis sedikit, agak kurang praktis. Boleh juga dibikin seperti sistem web yang kita punya di RBC. Begitu dia klik rekap penggunaan dana, maka langsung terlihat. Jadi ini saya lihat sumbangan itu mulai dari tahun berapa sampai ke bawah, terakhir orang juga bingung bacanya, sampai lanjutkan ke bawah. Jadi mungkin bisa kita perbaiki tampilan dari laporan pemasukan uang dan pengeluaran uang itu dalam bentuk aplikasi. Saya rasa demikian saja yang saya sampaikan. Kemudian kita juga dalam rapat ini saya lihat ada 21 partisipan. Mungkin untuk malam ini aja dari yang 21 ini berarti kan sudah ada niat juga. Apalah salahnya kalau malam ini bisa tercapai 2.100.000 rupiah, kan begitu Pak Sekjen kan? Abang kami. Jadi artinya dengan kecil-kecilan aja dulu kita, dengan hadirnya 21 partisipan berarti udah ada 2.100.000 aset kita. Jadi saya rasa demikianlah, salam hormat kami kepada seluruh orang tua kami. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada juga tadi Opung Hunter dari Jogja, kirim salam kami kepada Opung Hunter. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Kambali Ritonga, Ketua Ritonga Bikers Club ya, dan Ketua DPP Ritonga Bikers Club. Adinda. Izin Pak Anda. Ya. Perwakilan dari PFDB PC Labuan Batu. Saya ingin satu tanggapan lah kira-kira sebelum yang lainnya nanti memberikan tanggapan. Terima kasih kepada Bang moderator kita dan sebelumnya yang memberikan tanggapan. Sesuai dengan mandat yang telah kami terima pada bulan Ramadan, kalau nggak salah sebelum Ramadan lah itu salah. Di sana PC Labuan Batu sebagai penasihatnya Ketua Umum langsung dikoordinasi oleh bendahara, yaitu Uda Sarimpunan Ritonga, kemudian sekretarisnya Uda Hofner, ada juga dari PB perwakilan Uda Domuan, Agus Salim, juga saya. Nah, berhubung PPKM COVID-19 memang banyak kendala untuk bertemu langsung kita terhadap dengan tubuh kita, juga anak buruh, kaum pemilih semuanya, tidak bisa kita membuat proposal. Maka untuk itu sudah saya bicarakan kepada Uda Sarimpunan dan bahkan sudah saya koordinasikan kepada almarhum Ketua BC Labuan Batu, almarhum Uda Haji Ismail Ritonga. Beliau sudah setuju dan bahkan sudah mau siap launching itu sebetulnya. Seandainya beliau masih hidup, itu sudah
ada program untuk donasi tubuh kita ini. Caranya adalah kita melibatkan media sosial, Facebook dan YouTube, diadakan sejenis streaming live Facebook dan YouTube. Nantinya kita akan menggandeng aplikasi donasi berbayar, dalam artian ada bayarnya 5% dari donasi, tetapi akuntabel aplikasi tersebut sangat akuntabel dan online kapanpun 24 jam bisa digandeng untuk donasi tubuh kita. Artinya semua bank bisa di-cover oleh aplikasi tersebut, termasuk aplikasi Dana, Grab, OVO, Link Aja dan segala macam. Itu bisa nanti digabungkan ke dalamnya dan sangat akuntabel. Begitu dia transfer langsung kelihatan siapa pengirim dan berapa yang dikirim dan kapan dikirim. Nah, itu aplikasi sudah sedang kami rancang, bahkan sudah siap launching sebetulnya, tapi berhubung belum kami minta atau kami mohon izinkan kepada PB sebagai atasan kami, PC, maka dengan ini kami melalui media ini kami bermohon untuk itu bisa di launching. Nah, dengan cara streaming Facebook nantinya kita akan mengundang tokoh-tokoh Ritonga, termasuk pengurus panitia Tugu dan juga pengurus PB yang lainnya, termasuk tokoh-tokoh Ritonga yang dari Jakarta, Medan dan segala macam, untuk bervideo call langsung di dalam Facebook tersebut dan menghimbau, mengajak kepada kita semuanya agar berdonasi di Facebook tersebut. Nanti di grup-grup WA kita akan kita share semuanya, dan nilai donasi itu tidak mesti besar, bahkan dia 10.000 pun bisa. 10.000 pun bisa. Kalau memakai aplikasi OVO, Dana, Link Aja yang sudah dibawa OJK atau Otoritas Jaminan Keuangan, maka orang pasti akan merasa ini sangat aman dan akuntabel. Untuk itu, dana ini nanti akan disimpan di akun PCPRDB dahulu. Setelah terkumpul, maka akan disalurkan ke dan akan diberikan kepada panitia Tugu Ritonga nantinya kalau sudah terkumpul. Nah, itulah salah satu ide-ide di masa COVID ini yang dapat mungkin kita lakukan dan bisa menjangkau banyak orang yang telah memiliki akun Facebook dan YouTube. Saya rasa karena waktu kita sangat singkat, lebih kurang 5 menit lagi, sebetulnya udah saya siapkan slide-nya dan demonya sebetulnya, cuman karena berhubung waktunya saya tidak saya pikir ini cuma singkat saja waktunya, ternyata 2 jam tidak cukup untuk membicarakan Tugu Ritonga ini. Saya sudahi saja. Terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Horas. Saya kira kita sangat mendukung, PB sangat mendukung dengan pembuatan aplikasi itu, Rinda. Dan memang sepertinya itu adalah model-model yang sekarang ini saya kira dengan aplikasi yang seperti itu memang kelihatannya sangat kecil sampai 10.000, tetapi itu biasa dampaknya itu dengan praktik-praktik yang sudah dibuat oleh orang-orang lain yang berdasarkan pengalaman yang kita lihat di tempat-tempat lain, organisasi ataupun badan-badan lain. Saya kira kita sangat mendukung itu, Adinda. Mudah-mudahan nantinya ini, saya kira memang waktu kita hanya 5 menit lagi yang dikasih oleh 2 jam pada kita. Saya berharap bahwa kalau bisa sekali 2 minggu atau sekali seminggu kita
rapat Zoom seperti ini kepada Ketua Panitia Bang Sinar, karena memang karena ini pertama yang kita harapkan bergabung itu 300, tetapi hari ini yang partisipan kita baru 21 orang. Mudah-mudahan saya kira ke depan ini nanti lebih banyak lagi. Nah, mengingat waktu, saya sebetulnya ingin memberikan kesempatan kepada Huda, Abang dan yang rekan-rekan lain, karena waktu itu hanya kita punya waktu tinggal 3 menit lagi. Nanti marah nanti Adinda Alam Wardah sama kita ini karena dia hostnya, kita hanya punya waktu jam. Karena itu kita cukupkan bahwa yang paling penting artinya konklusi, walaupun ini sebetulnya adalah bukan mengambil kesimpulan, tetapi setidak-tidaknya bahwa kita yang hadir pada malam hari ini dari semua, termasuk ada juga adalah ada organisasi saya RPC mendukung ini karena kita sudah memulai pembangunan Tugu ini, maka ini harus dilanjutkan, harus diselesaikan. Nah, yang kedua adalah menyangkut soal ini, pembangunan Tugu ini adalah sudah menyangkut harga diri kita sebagai Margaritonga. Kalau itu tidak selesai, betapa malunya kita terhadap diri kita, juga terhadap generasi kita yang akan datang. Karena ini sudah menyangkut harga diri, maka kita harus meneruskan pembangunan ini. Yang ketiga tentunya adalah karena ini kesepakatan kita untuk menyelesaikan, memulai lagi. Ada tadi itu sepakat semua, artinya dengan saran bahwa masih banyak di antara kita Marsada dan Ritonga itu tadi, karena yang menyumbang itu belum sampai 5%, seperti kata Huda Hunter Ritonga, maka memang ini kepada panitia dan pengurus itu diharapkan untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi karena memang ke depan, dan Jakarta juga mungkin selamat untuk Jakarta, Huda Ansari dan MT Ritonga, bahwa dengar-dengar kabarnya sudah zona hijau ya, sudah Huda hijau Jakarta, alhamdulillah. Tapi kalau kami masih di merah, masih zona merah. Mudah-mudahan ke depan semua zona hijau agar kita lebih leluasa untuk nanti bersilaturahim, mendatangi itu cabang-cabang Jakarta, kemudian juga Labuan Batu, Sidimpuan dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan dibuat ini jadwal oleh panitia, dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini dan ppkm ini cepat selesai. Nah, ini beberapa hal yang menjadi ini kita catatan dalam rapat kita. Kemudian sekali lagi kepada teman-teman yang merasa selama ini bahwa pembangunan Tugu ini artinya belum jelas, tetapi tadi sudah dijelaskan oleh dua pakar kita sebetulnya adalah yang punya ahli ya, karena ini juga udah Ketua Penasihat kita ini Abdul Hamid Ritonga ini, dokter ini adalah pengurus Majelis Ulama Sumatera Utara. Beliau sudah menyatakan bahwa artinya pembangunan Tugu ini bersifat mubah, artinya tidak dilarang, tidak haram. Karena itu, karena ini menyangkut juga harga diri tadi, seperti kita sepakati, marilah kita, artinya kita hilangkan tadi keraguan itu, mari kita kembali untuk membangun. Nah, ini mungkin yang bisa, dan kemudian yang terakhir bahwa PBPRDB itu mendukung dari apa yang disampaikan oleh Adinda Alam Wardah. Alam Wardah tadi itu untuk membuat aplikasi yang dibutuhkan apapun namanya nanti di Facebook itu adalah dengan tujuan untuk memudahkan akses semua orang, terutama Margaritonga, untuk dapat menyumbang pembangunan Tugu ini. Nah, ini beberapa hal yang catatan-catatan dari pertemuan kita ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua kita yang hadir. Terima kasih kepada panitia yang dipimpin oleh Abang Anda Sinar Ritonga, ada Mas Amri Ritonga, dan kemudian juga ada Sekjen Batia Ritonga, kemudian ada Bendahara Perjuangan Ritonga, dan ketua-ketua bidang panitia yang lain. Kita ucapkan terima kasih, dan kepada para pengurus Parsadaan Ritonga dan Buruna yang hadir juga pada malam hari ini. Mohon maaf kami yang juga belum bisa memberikan tanggapan akan soal waktu kita. Kemudian juga terima kasih kami terutama kepada
ini yang masih jauh ya, walaupun dekat di dunia maya, tapi katakanlah jauh dari Jakarta itu ada udah MT Ritonga dan udah Profesor Ansari Ritonga, kemudian juga dari Labuan Batu ada beberapa ketua RBC. Nah, kemudian juga dari Labura dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih, dan ini mohon maaf, saya kira memang karena malam hari ini merupakan perdana kita Zoom meeting, kita berharap nanti, saya kira dulu sudah pernah juga itu saya juga pernah sampaikan kepada Profesor Ansari bagaimana kita secara rutin untuk melakukan meeting, karena ini juga adalah merupakan kemudahan bagi kita di dalam kesempitan COVID ini, dimudahkan untuk webinar melalui Zoom ini. Nah, sekali lagi terima kasih, mohon maaf kepada kita semua, dan untuk selanjutnya mungkin kepada Adinda host ya untuk menutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Saya rasa berhubung moderator Bang Anda Marasamin Sekjen sudah menutup, maka acara rapat meeting kita, webinar kita malam ini kita padakan sampai di sini. Kalaupun ada acara berikutnya di waktu dan waktu lain, saya siap memfasilitasi untuk berikutnya. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Horas. Malam, Horas. Oke, Horas. Horas, ada. Horas. Izin, Les.